Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Untuk itu kepada saudara materi pertama dari Suatu dipersilakan. Terima kasih. Latar belakang kurikulum merupakan salah satu bagian penting terjadi suatu proses pendidikan. Karena suatu pendidikan tanpa adanya kurikulum akan terlihat campur aduk dan tidak teratur. Hal ini akan menimbulkan perubahan dalam perkembangan kurikulum khususnya di Indonesia. Jadi sebagai salah satu komponen dalam pendidikan yang memuat tentang arah dan tujuan pendidikan. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana perbandingan KTSP dan K13? 2. Menyebutkan berapa kali terjadinya perubahan pada kurikulum 2013. 3. Menjelaskan alasan KTSP diganti dengan kurikulum 2013. 4. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari KTSP dan kurikulum 2013. C. Tujuan. 1. Mengetahui perbandingan KTSP dan kurikulum 2013. 2. Mengetahui berapa kali perubahan kurikulum di Indonesia. 3. Mengetahui alasan KTSP diganti dengan kurikulum 2013. 4. Mengetahui kelebihan dan kekurangan KTSP dan kurikulum 2013. A. Perbandingan KTSP dan kurikulum 2013. Adapun beberapa perbandingan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP dan kurikulum 2013 antara lain: yang pertama, kompetensi pada KTSP standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Pemdiknas nomor 22 tahun 2006. Setelah itu ditemukan SKL atau standar kompetensi lulusan melalui Pemdiknas nomor 23 tahun 2006. Pada kurikulum 2013, SKL atau standar kompetensi lulusan ditentukan terlebih dahulu melalui Pemdikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu ditentukan standar isi terbentuknya kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Pemdikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Selain itu juga kompetensi siswa berbeda dengan siswa SMA berbeda dengan siswa SMK pada KTSP. Sedangkan pada kurikulum 2013 kompetensi antara siswa SMA dan SMK pun serupa dalam dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, mata pelajaran. Pada KTSP, setiap pelajaran dirancang berdiri dengan kompetensi dasar sendiri. Ulang. Pendekatan pada mata pelajaran berbeda antara satu dengan yang lainnya. Total mata pelajaran pada KTSP ini 11 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa. Pada kurikulum 2013, semua mata pelajaran diajarkan dengan pendekatan yang sama atau saintifik. Siswa diajar mengamati, menalar, bertanya, dan mencoba. Setiap mata pelajaran saling berkaitan dan saling mendukung. Semua kompetensi pembelajaran seperti sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Total mata pelajaran ada 6 hingga 7 mata pelajaran yang harus dikuasai siswa pada kurikulum 2013. Yang ketiga, proses pembelajaran. Pada KTSP, skema tematik diterapkan pada kelas 1 hingga kelas 3 SD. Sedangkan pada kurikulum 2013,
Pola tematik terpadu ini diterapkan di kelas 1 hingga kelas 6 SD. Keempat, penjurusan. Pada KTSP, siswa SMA bisa memilih jurusan sekolah sejak kelas 10. Selain itu, penjurusan di SMK juga sangat detail. Pada kurikulum 2013, tidak ada penjurusan bagi pelajar SMA. Siswa harus menamatkan mata pelajaran wajib, peminatan, antar minat, dan pendalaman minat. Pada SMK, penjurusan tidak tertentu terlalu detail hingga bidang studi. Penjurusan di SMK meliputi pengelompokan peminatan dan pendalaman. Kelima, penilaian. Pada KTSP, proses penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan. Kalau pada kurikulum 2013, penilaian dilakukan secara otentik dengan mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil tersebut. Yang keenam, ekstrakurikuler. Pramuka tidak menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib pada KTSP. Sebaliknya, pramuka diwajibkan pada kurikulum 2013. Ya, yang berikut perubahan kurikulum. Di Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali. Yang pertama, kurikulum tahun 1947, kurikulum 1964, kurikulum 1968, 1963, 1975, 1984, 1994, 1997, 2004, 2006, dan yang digunakan sekarang adalah kurikulum 2013. Setelah kita melihat perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia, maka dari situ kita pasti bertanya bahwa mengapa belum ada satu kurikulum baku yang digunakan secara terus-menerus di Indonesia, dan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui. Ya, alasannya karena pemerintah masih mencari kurikulum yang sesuai dengan cara belajar siswa, dan pada perubahan kurikulum di Indonesia, dari tahun ke tahun itu merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian, mengapa KTSP diganti dengan kurikulum 2013? Alasan dari penyempurnaan KTSP ke kurikulum 2013 merupakan kurikulum KTSP harus disempurnakan karena mungkin ada masih kekurangan, dan hal yang menjadi dasar dalam perubahan kurikulum itu merupakan agar kurikulum yang diterapkan mampu menjawab tantangan zaman yang akan berubah dan untuk mempersiapkan peserta didik menuju masa depan yang baik. Jadi inti dari perubahan KTSP ke kurikulum 2013 merupakan upaya penyederhanaan, dan khususnya pada kurikulum 13 di tingkat sekolah dasar diterapkan sistem pembelajaran berbasis tematik integratif, yang dimana tematik integratif merupakan model pembelajaran terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemersatu antar mata pelajaran. Jadi contohnya pada satu tema itu terdapat 2 sampai 3 mata pelajaran di dalam satu tema itu. Ya, yang berikut yaitu kelebihan dan kekurangan dari KTSP. Kelebihan KTSP yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kedua, KTSP
sekolah-sekolah, plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan dari KTSP yang pertama, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai pengungkapan dan pelaksanaan KTSP. Kedua, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Ketiga, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Yang berikut adalah kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Ya, seringkali anak desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang kedua, merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah kekurangan kurikulum 2013. Yang pertama, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Yang kedua, integrasi mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran tersebut berbeda. Ya, yang terakhir adalah kesimpulan bahwa dari semua materi yang sudah dipresentasikan dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman, kegiatan dan pengetahuan peserta didik di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau guru. Dengan demikian, semua kegiatan yang dilakukan peserta didik memberikan pengalaman belajar yang selanjutnya akan menjadi kristal nilai yang akan dipraktikkan dalam kehidupan yang lebih luas di masyarakat. Ya, jadi dari semua itu, saran dari kami adalah kebutuhan pendidikan kini semakin kompleks. Begitu juga dengan kebutuhan kurikulum yang ada juga semakin berkembang. Maka disarankan agar tiap sekolah atau lembaga pendidikan menerapkan suatu sistem kurikulum yang sesuai dengan keadaan lingkungan